Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi semua yang dikasihi oleh Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, pagi yang penuh dengan berkat dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah piring hati kami, isi penuh dengan firman-Mu. Kami ingin menikmati, dikenyangkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kasih Bapa. Kita mempunyai Bapa di surga. Siapakah Dia? Apakah Dia adalah ayah kita yang sudah meninggal? Dan kita percaya bahwa Beliau sudah ada di surga? Tentu saja bukan itu maksudnya, ya. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia juga menjadi Bapa kita, ya. Kita memanggil Dia Bapa. Banyak orang memperdebatkan Tuhannya orang Kristen ada 3. Tidak demikian. Tetapi Tuhan kita menjadi Bapa kita, menjadi juru selamat, yaitu Yesus Kristus, menjadi Immanuel, yaitu Roh Kudus. Nah, Dia sebagai Bapa untuk menunjukkan bahwa Dia adalah perlindungan kita. Dia adalah sumbernya kita, ya. Kalau orang ditanya, "Kamu dari mana asal usul kamu bisa berada di dunia ini?" "Oh, saya dilahirkan. Ayah saya bernama A, ibu saya bernama B," misalnya begitu, ya. Ada orang tua. Nah, ketika kita memanggil Allah kita, Tuhan kita, Bapa, itu menunjukkan asal usul kita, manusia roh kita adalah kita dari Allah yang menciptakan kita, ya, tangan yang telah membentuk kita. Itulah sebabnya kita memanggil Dia Bapa. Manusia roh kita bukan yatim piatu, tetapi manusia roh kita mempunyai Bapa, mempunyai asal usul. Nah, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Kasih Bapa. Bagaimana kasih Bapa kita di sorga kepada kita? Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, ini ada satu perumpamaan. Bagaimana kita bisa mengerti
kasihnya Tuhan kepada kita melalui gambaran kasih seorang bapa kepada anaknya, ya. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kata sayang di sini dihubungkan dengan kata takut. Tuhan sayang kepada orang yang takut kepada Dia. Bagaimana bisa terjadi? Kalau kita bertemu dengan seseorang yang mengasihi kita, tentu kita tidak diliputi ketakutan. Ya. Nah, kata takut di sini bukan kata takut seperti itu. Gemeteran, ketakutan, bukan. Takut di sini berarti hormat, menghormati, menghargai, mengasihi, memperdulikan, ya. Kita kepada orang tua kita, kepada ayah ibu, kita mengasihinya, kita menghormatinya, kita peduli kepadanya, kita menghargainya. Itulah arti kata takut yang dimaksud dalam kalimat ini, di dalam ayat ini. Nah, kepada orang yang menghormati Tuhan, yang menghargai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang memperdulikan Tuhan, yang mau mentaati firman-Nya, kata Tuhan, demikianlah kepada orang yang sedemikianlah, ya, kasihnya Tuhan, sayangnya Tuhan nyata seperti kasihnya seorang bapa, seperti sayangnya seorang bapa. Lalu bagaimana bentuk sayangnya seorang bapa? Kita tahu setiap hari kita ada di dalam pemeliharaannya. Tapi apakah hanya itu saja? Sayangnya Tuhan bentuknya hanya berkat. Kita dikasih nafas, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, kasih pertolongan, penghiburan dan sebagainya. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau dalam kitab Mazmur 103 dikatakan seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan. Jadi antara Tuhan dengan kita hubungannya adalah hubungan kekeluargaan, bapa dengan anak, anak dengan bapa, begitu. Dan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 juga menyatakan hubungan seorang bapak dengan anaknya, anak dengan bapaknya. Karena dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, ya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Berarti seorang anak yang disayang oleh bapaknya, yang disayang oleh Tuhan, ya, dihajar juga, ya, disesah juga katanya, dipukul juga. Loh, katanya sayang. Kata hajar, kata sesah di sini bukan berarti merupakan satu tindakan kejahatan, ya, pukulan yang menyakiti, pukulan yang mencelakakan, bukan, ya. Pukulan seorang penjahat, pukulan seorang musuh, bukan. Pukulan seorang pembenci, bukan. Tetapi pukulan, sesahan seorang ayah yang mengasihi anaknya, yang sayang kepada anaknya. Kita baca lagi ayat di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti ayah, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, karena Dia begitu sayang kepada kita, Ia juga bisa menghajar, mengajar, menyesah atau memukul kita. Ya, karena apa? Karena kasihnya.
Tetapi semua itu dilakukan berdasarkan kasih. Sebagai orang tua, pasti kita pernah memukul anak kita, ya. Tetapi maksud kita memukulnya bukan untuk membuat dia celaka, bukan untuk membuat dia sakit, bukan untuk mempermalukannya, bukan untuk membunuhnya, begitu ya. Tetapi supaya dia mengerti bahwa apa yang kita lakukan sebagai orang tua kepada anak tujuannya untuk kebaikannya. Saya ingat mami saya selalu bilang begini, jangan sembarangan pukul. Kalau memukul anak cukup di pantatnya. Tidak perlu sampai anak menjerit-jerit kesakitan. Ya, cukup dia tahu dan mengerti bahwa apa yang dilakukannya salah, bahwa apa yang dilakukannya itu mencelakakan dirinya. Ya, jadi nggak dikit-dikit harus dipukul. Ya, kalau sampai apa yang dilakukan seorang anak itu justru bisa mencelakakan dirinya, baru kita pukul. Ya, kalau udah nggak bisa dikasih tahu lagi. Nah, saudaraku, seluruh kerabat yang dikasihi Tuhan, seluruh siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga bisa menegur sebagai bukti kasihnya kepada kita. Kalau kita dekat-dekat dengan perkara dosa, kalau kita seringkali keras kepala mengabaikan tegurannya, dia bisa membiarkan kita ya sebagai apa? Sebagai pukulan, sebagai ajarannya, mengalami kerugian, mengalami kekecewaan, mengalami sakit mungkin. Tapi pagi hari ini kita bukan menjadi anak yang ingin dipukul. Kita bukan menjadi anak yang ingin dihajar oleh Bapa kita di sorga. Kita ingin membuat hatinya senang. Ya, meskipun ajarannya, hajarannya, pukulannya merupakan bentuk kasih. Tetapi bukan berarti kita harus berbuat salah supaya dipukul. Lalu kita berkata, sayang dong disayang Tuhan. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa teguran, pukulannya merupakan salah satu bentuk kasihnya untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu biarkanlah kita hidup dengan takut kepada Tuhan, dengan hormat kepada Tuhan, sehingga Dia tidak perlu memukul kita. Sebagai orang tua, kita terpaksa memukul anak kita ketika mereka melakukan kesalahan. Dan tentu hati kita tidak bersuka cita melakukan itu. Seringkali ketika seorang ayah, seorang ibu setelah memukul anaknya, merasa sedih, merasa menyesal. Ya, tangan yang harusnya memeluk dipakai untuk memukul. Tetapi itu terpaksa dilakukannya supaya anaknya tidak melakukan kesalahan lagi. Dan pagi hari ini itu juga yang dirasakan oleh Tuhan ketika Dia harus memukul kita. Sebab itu jangan membuat hatinya ya menjadi begitu berduka karena harus memukul kita. Tapi saya mau katakan, setiap keburukan yang kita alami bukan berarti itu pukulan dari Tuhan. Ya, keburukan yang kita alami bisa juga karena kita sendiri yang melakukannya. Mari semua yang mengasihi dan dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, kita mau berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mendengar betapa Engkau mengasihi kami. Engkau tidak mau kami binasa. Sebab itu Engkau terpaksa harus memukul kami,
menegur kami dengan keras karena Engkau mengasihi kami. Tetapi Bapa, pagi hari ini kami memohon agar kasih-Mu selalu mengingatkan kami. Roh Kudus mengingatkan kami akan firman-Mu sehingga kami tidak melakukan kesalahan. Sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang membuat hati-Mu pedih. Kami mau hidup takut kepada Tuhan. Kami mau hidup hormat kepada Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni Bapa, kalau kami hidup tidak peduli kepada Tuhan. Kami hanya hidup dipenuhi dengan kesukaan daging kami. Kami makan, minum. Kami boleh jalan menikmati hidup ini. Tetapi kami seringkali menomorduakan Engkau, mengabaikan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk hidup mengutamakan Engkau. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk hidup memuliakan nama-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap detik kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.